much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Hello, where the fuck you been? Wish I knew you when I was 17. Making up excuses while I'm daydreaming. Perkenalkan, nama saya Alia Sipa dengan NPM 223404172. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian KPR BNI. KPR BNI merupakan kredit yang diberikan oleh BNI untuk nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif berupa rumah tinggal. Jadi, kredit yang diberikan oleh BNI untuk memenuhi konsumtif berupa rumah tinggal, KPR jenis ini memiliki maksimal tenor 20 tahun dengan catatan jika SHGB sudah mendekati jatuh tempo, maka SHGB akan ditingkatkan ke SHM. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis pinjaman bank di BNI. Yang pertama yaitu BNI Gria. BNI Gria adalah jenis pinjaman dari bank BNI yang dapat digunakan untuk tujuan pembelian, pembangunan, renovasi. Kredit ini mencakup bangunan berupa villa, apartemen, rumah, dan tanah traveling. Untuk yang kedua yaitu BNI Gria Multiguna. Produk ini termasuk dalam jenis kredit agunan berupa properti siap huni. Properti yang dijadikan sebagai agunan merupakan atas nama pemohon atau pasangan pemohon selama tidak ada perjanjian pisah harta. Baik, perkenalkan nama saya Jihan Siti Fauzia, NPM 223404150. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alia Sipa mengenai jenis-jenis pinjaman bank di BNI. Yang ketiga, ada BNI Fleksi, yaitu dana pinjaman yang dapat digunakan sesuai dengan keperluan dari debitur. Pemohon dapat memanfaatkan kredit untuk melakukan transaksi konsumtif selama tidak melanggar peraturan ataupun undang-undang yang berlaku. Yang keempat, ada BNI Instan. Kredit ini dijamin dengan simpanan dalam bentuk tabungan atau giro atau deposito yang diterbitkan di BNI. Calon debitur hanya boleh menjadikan yang dijamin dengan obligasi pemerintah yang bersifat likuid. Kemudian yang kelima, ada BNI Fleksi Pensiun. Jenis pinjaman dari Bank BNI yang dirancang khusus untuk masyarakat dengan profesi tertentu. Sebagai contoh, ada TNI atau Polri, BUMN atau BUMD pilihan, pegawai ASN, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Pangestu, nomor NPM saya yaitu 223404158. Adapun syarat dalam pengajuan KPR BNI ini yaitu syarat penghasilan KPR BNI ini relatif lebih kecil dibandingkan bank lainnya, yaitu hanya 3 juta per bulan. Pihak BNI menetapkan beberapa syarat sebagai bahan pertimbangan mereka dalam menyetujui lolosnya atau tidaknya pengajuan KPR BNI ini. Dalam persyaratan ini yaitu ada persyaratan umum, yaitu warga negara Indonesia, dan yang kedua usia minimum 21 tahun, yang ketiga gaji atau penghasilan minimal 33 juta rupiah per bulannya. Dan adapun syarat yang kedua yaitu persyaratan gaji, yaitu 1. Bonus tahunan masuk hitungan hanya 50%, yang kedua bunga deposito dapat dipertimbangkan, yang ketiga tunjangan sertifikat guru diperhitungkan. Dan persyaratan yang ketiga adalah persyaratan dokumen karyawan, yaitu yang pertama fotokopi KTP, pas foto ukuran 4x6, dan yang ketiga fotokopi izin praktek profesi. Dan seterusnya ada persyaratan dokumen wira swasta dan hampir sama seperti yang tadi, yaitu yang pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi KTP pasangan jika sudah menikah, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat fotokopi surat nikah, yang kelima fotokopi NPWP atau SPT PPh 21,
Yang keenam, pas foto ukuran 4x6. Yang ketujuh, fotokopi rekening koran 6 bulan terakhir. Yang kedelapan, fotokopi tanda legalitas usaha atau surat izin usaha atau surat keterangan usaha. Yang kedelapan, fotokopi laporan keuangan 2 tahun terakhir. Yang kesembilan, fotokopi dokumen jaminan sertifikat IMB dan bukti lunas PBB tahun terakhir. Dan yang terakhir yaitu dokumen profesional dan juga hampir sama, yaitu fotokopi KTP pasangan. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi surat nikah. Yang kelima, fotokopi NPWP. Yang keenam, pas foto ukuran 4x6. Yang ketujuh, fotokopi rekening koran 6 bulan terakhir. Yang kedelapan, fotokopi izin praktek profesi. Yang kesembilan, fotokopi dokumen jaminan berupa sertifikat IMB dan bukti lunas PBB tahun terakhir. Dan di sini ada jenis-jenis KPR BNI. Untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya yang berbeda-beda, kredit kepemilikan rumah di BNI ini memiliki beberapa jenis yang ditawarkan, yaitu antara lain kredit kepemilikan rumah BNI, yaitu KPR BNI merupakan kredit yang diberikan oleh BNI untuk nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif berupa rumah tinggal. Dan yang kedua, kredit pemilikan apartemen BNI, yaitu KPA BNI ditawarkan pada nasabah yang ingin memiliki apartemen sama dengan KPR, kredit pemilikan apartemen. Juga mematok maksimal tenor 20 tahun dengan catatan HGB yang mendekati jatuh tempo akan dinaikkan menjadi SHM. Dan yang ketiga, ada kredit pemilikan ruko, yaitu KPR ruko secara spesifik disediakan bagi nasabah yang membutuhkan kredit untuk membeli ruko. Maksimum tenornya juga 20 tahun dan SHGB yang mendekati jatuh tempo harus dinaikkan menjadi SHM. Dan yang keempat, ada kredit renovasi rumah. BNI juga menyediakan jenis kredit untuk renovasi dan konstruksi, baik itu rumah, apartemen, ataupun ruko. Maksimal tenor jenis ini adalah 15 tahun dengan sistem pencairan kredit dilakukan bertahap. Dan yang kelima, take over jual beli. Take over jual beli adalah penghasilan KPR kepada pihak lain, baik dari kredit kepemilikan rumah BNI maupun dari KPR bank lainnya. Suku bunga yang berlaku untuk TOJB sama dengan suku bunga KPR BNI jual beli. TOJB juga dapat dilakukan dari leasing ke perorangan, maksimum tenornya adalah 20 tahun. Dan yang keenam yaitu di sini ada take over KPR BNI murni dan top up. Jenis ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pemindahan KPR dari bank lain ke bank BNI dengan catatan durasi KPR tersebut berjalan minimal 1 tahun. Dan di sini ada suku bunga KPR BNI. BNI masih terus menawarkan bunga promo KPR yang salah satunya adalah promo suku bunga BNI Gria yang masih berlaku hingga kuartal 2. Dengan suku bunga mulai dari 3,40% dan pilihan maksa fixed rate hingga 10 tahun. Promo yang diberikan selektif khusus bagi pemilik rekening BNI atau low risk segment maupun untuk pembelian di developer tertentu yang bekerja sama dengan Bank BNI. Suku bunga KPR dan take over KPR BNI reguler 1 tahun 9,50%, suku bunga untuk KPR dan take over KPR BNI reguler 2 tahun yaitu 10,50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zahari dari kelas C dengan NPM 0234041185. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengajuan KPR BNI. Jika Anda berniat melakukan pengajuan KPR BNI secara offline, Anda bisa datang langsung ke kantor Bank BNI terdekat. Datangi customer service, lalu Anda akan dibantu untuk cara pengajuan, membaca tabel KPR BNI, melakukan simulasi dan lainnya. Nah, jika Anda ingin mengajukan KPR mandiri secara online, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, akses e-form dengan mengunjungi www.bni.co.id, lalu pilih opsi lainnya digital atau jika menggunakan BNI Mobile Banking, pilih e-form. Selanjutnya, pilih BNI Gria, kemudian klik daftar dan pilih menu aplikasi isi
form aplikasi dengan lengkap. Jika sudah selesai, klik submit. Dan terakhir, Anda akan menerima notifikasi yang akan dikirimkan ke email yang Anda daftarkan di aplikasi. Selanjutnya tinggal tunggu petugas BNI untuk menghubungi. Dan adapun biaya KPR BNI terbaru, adapun beberapa biaya yang harus dibayarkan apabila pengajuan Anda disetujui, antara lain: yang satu, biaya profesi sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui, biaya admin sejumlah Rp500.000. Selanjutnya, biaya pelunasan dipercepat sebesar 2% dari sisa pokok pinjaman untuk pelunasan yang dilakukan selama masa fixed rate dan 2,5% dari sisa pokok pinjaman. Selanjutnya, biaya keterlambatan pembayaran sebesar 0,2% dari cicilan bulanan. Selanjutnya, biaya asuransi sesuai dengan ketentuan rekanan asuransi untuk asuransi jiwa tergantung dari jangka waktu kredit dan usia. Asuransi kerugian tergantung pada pilihan jenis jaminan dan jangka waktu kredit. Dan yang terakhir ada biaya appraisal sebesar Rp300.000. Selanjutnya adalah kelebihan KPR dari Bank BNI. Yang satu, KPR BNI memiliki suku bunga yang kompetitif dan beragam. Kedua, proses pengajuan dan pencairannya juga mudah dan cepat. Yang ketiga, jangka waktu kredit atau tenor mencapai 25 tahun. Yang keempat, sudah bekerja sama dan memiliki jaringan yang sangat luas, lebih dari 1.000 developer di seluruh Indonesia. Dan ada pengertian KPR Sinarmas. KPR Sinarmas adalah produk pinjaman yang disediakan oleh Bank Sinarmas khususnya untuk membantu para nasabah membeli hunian. Melansir laman banksinarmas.com, ada dua jenis program atau produk KPR yang tersedia, yakni KPR reguler dan KPR fleksi. Dari dua produk tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan meliputi jangka waktu minimum dan suku bunga KPR yang berlaku. Suku bunga KPR Sinarmas tergolong rendah, yakni mulai dari 3,75% dan yang paling tertinggi adalah 7,99% yang ada pada produk KPR fleksi. Suku bunga KPR fleksi cenderung lebih tinggi dibandingkan produk reguler karena hanya menerapkan pembayaran bunga selama 2 tahun dengan bunga tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Rahmatul Fauzia dengan NPM 193. Saya di sini akan menjelaskan tarif dan biaya. Tarif dan biaya dibagi menjadi 6. Yang pertama biaya admin, yang kedua biaya provisi, yang ketiga biaya asuransi, yang keempat biaya notaris, dan yang terakhir biaya aparsial. Di sini juga ada syarat dan ketentuan KPR Sinarmas. Syarat dan ketentuan KPR Sinarmas ada 3. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, status karyawan tetap minimal 2 tahun. Dan yang terakhir, membawa dokumen pengajuan yang sudah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk mengetahui perbandingan KPR dari masing-masing bank. Yang pertama, contoh soal dari KPR BNI. Josh ingin membeli rumah dengan harga 600 juta. Rencananya Josh ingin mengambil kredit KPR BNI dengan tenor selama 10 tahun. Jika uang muka yang diperlukan dalam pemberian rumah adalah 15%, maka untuk DP tersebut adalah 105 juta. Adapun plafon pinjaman adalah 510 juta dengan bunga 8,25% untuk tahun pertama. Maka berapakah perkiraan cicilan per bulan pada tahun pertama? Sini diketahui uang mukanya 15% dikalikan 600 juta dapat hasil 105 juta. Present value-nya 600 juta dikurangi 105 juta
dapat hasil 510 juta. Untuk tingkat periodenya 10 tahun dan tingkat bunganya 8,25%. Yang ditanyakan cicilan per bulan, jawab menggunakan rumus A sama dengan present value. Tingkat bunga dibagi 1 kurangi 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan min tingkat periode. Dimasukkan saja di sini dapat hasil 110 juta. Tingkat bunganya 0,0825. Di sini hasilnya 0,5439333,006 dibagikan dapat hasil 0,15167300827 dikalikan 510 juta dapat hasil 77.334,2177 dibagikan dibagi 12 karena di sini yang ditanyakannya cicilan per bulan. Dibagi 12 dapat hasil 6.401,85147. Untuk contoh soal KPR Sinarmas, Rihanna ingin membeli rumah dengan harga 600 juta dengan cara mengambil kredit KPR Sinarmas dengan tenor 10 tahun untuk uang muka sebesar 15 tahun dan suku bunganya 3,75%. Maka hitunglah cicilan pertamanya. Di sini yang membedakannya yaitu dari bunganya. Bunga dari Bank BNI tadi 8,25%, sementara Sinarmas 3,75%. Maka diketahui sama, tapi pada bunganya 3,75% dimasukkan, rumusnya juga sama. Di sini dapat hasil dari 510 juta dikalikan 0,0375 dibagi 0,30797952194 dapat hasil 0,12176134232 dikalikan 510 juta dapat hasil 62.298.5832 dibagikan 12 bulan dapat hasil 5.140.857,0486. Jadi dari dua perbandingan KPR tersebut, cicilan yang lebih murah dan bunga yang lebih rendah yaitu dari Bank Sinarmas, karena tadi dari hasil Bank BNI sendiri sebesar 6 juta dan dari hasil Bank Sinarmas yaitu 5 juta.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga clean, I got 3 old thoughts, new block.